Ya, silakan yang baru gabung, ya, menyesuaikan diri. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang sudah belajar pengantar linguistik umum tentunya sudah belajar apa itu fonetik, apa itu fonologi. Ya, kalau linguistik histori komparatif mungkin belum semuanya belajar ya. Ini saya ambilkan dari salah satu referensi yang mengatakan bahwa linguistik teoritis itu mengkaji fonetik dan fonologi, kemudian ada linguistik historis komparatif. Terkait dengan linguistik historis komparatif untuk Arab ini agak susah ya, karena kita harus mendapatkan data-datanya dari kondisi yang ada di dalam bahasa Arab. Karena kita membandingkan penggunaan bahasa Arab pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu tertentu. Kita misalnya ingin mengkaji bagaimana penggunaan bahasa Arab sebelum Al-Quran lahir dan setelah Al-Quran lahir misalnya. Ya, dibandingkan ya. Mungkin kata-kata yang terkait dengan peribadatan seperti zakat, sholat, mungkin tawaf. Ya. Pada masa jahiliyah kata-kata itu sudah ada, hanya saja berbeda maknanya dengan ketika Islam itu datang. Ya. Karena masa jahiliyah juga ada tawaf. Orang-orang jahiliyah itu ketika sampai ke Mekah mereka tawaf meliling Ka'bah. Nah, walaupun juga di sekitar Ka'bah banyak sekali berhala-berhala di sana ya. Juga misalnya kita ingin mengkaji penggunaan kata-kata di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang kita pakai sekarang misalnya. Ya. Contohnya saja misalnya di dalam Al-Quran kita temukan kata sayyarah. Nah, di dalam surat Yusuf, ya, bagi teman-teman yang suka membaca surat Yusuf, di sana ada kata sayyarah. Nah, kata itu di dalam surat Yusuf itu dengan kata sekarang sayyarah yang ada pada masa sekarang yang kita gunakan dalam percakapan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maknanya berubah enggak misalnya? Ya, kita bandingkan. Ya. Oke, mungkin bentuknya berbeda tetapi fungsinya sama ya. Oke. Kemudian morfologi kita mengkaji tentang tata bentuk kata sebelum tersusun menjadi kalimat, kemudian sintaksis kita mempelajari ya kata-kata yang sudah tersusun di dalam kalimat, kemudian kita mempelajari semantik yang terkait dengan makna. Yang pertama, fonetik dan fonologi ini diletakkan di bagian yang pertama karena apa? Karena fonetik dan fonologi itu merupakan asas dasar kita mempelajari bahasa. Bahasa apapun. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa misalnya Padang, ya, bahasa Bugis, atau yang lain, ya, dasar fonetik dan fonologi ini penting. Pasti di setiap bahasa mempunyai pola bunyi. Ya. Di sana ada bunyi yang bisa membedakan makna dan bunyi yang tidak bunyi yang membedakan makna dan bunyi yang tidak membedakan makna. Nah, bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna itu dipelajari dalam fonetik, kemudian bunyi-bunyi yang membedakan makna itu dipelajari dalam fonologi. Baik fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik itu merupakan kajian internal ya. Karena apa? Mengkaji di dalam internal bahasa itu sendiri. Nah, kita sebagai pembelajar sosiolinguistik diharapkan sudah paham di bidang ini, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Karena apa? Karena ini sebagai dasar kita untuk masuk ke sosiolinguistik. Kalau misalnya pengetahuan kita terkait fonetik, fonologi maupun morfologi atau sintaksis atau semantik ini belum mumpuni istilahnya ya nanti biasanya akan mengalami kesulitan. Karena di dalam analisis sosiolinguistik nanti ya, juga melibatkan unsur-unsur internal bahasa itu sendiri. Ya. Baik itu fonetik, fonologi maupun morfologi, sintaksis maupun semantik. Baik.
Itu bagian yang pertama dari linguistik, yaitu linguistik teoritis. Kemudian yang kedua ada linguistik aplikatif atau ilmu loghah atau tatbiki. Teman-teman di pendidikan biasanya mempelajari ini. Yang pertama pengajaran bahasa ya. Di sana ada kontrastif dan analisis kesalahan. Ini ketika kita membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Arab misalnya, atau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Prancis, ya, biasanya itu akan berfungsi, berguna ya, di dalam pengajaran bahasa. Seperti yang berulang kali saya sampaikan bahwa ketika kita mempelajari bahasa asing, di sana ada pola fonem, baik itu fonem konsonan maupun fonem vokal. Ya. Ketika dalam bahasa asing, ya, ada fonem-fonem yang tidak ada di dalam bahasa ibu kita, maka itu biasanya akan menjadi kendala. Ya, di sana dikontraskan, ya, kita bisa mengadaptasikan bunyi-bunyi itu dalam bahasa kita yang dekat dengan apa, sehingga nanti diharapkan kita bisa mengucapkannya dengan benar. Ya. Yang gampang misalnya ketika kita belajar bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab ada bunyi-bunyi yang di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Seperti apa misalnya? Ya, seperti dhad, ada ra, ada shad, ada ta, ya, ada ain, ya, ada zal, ada ta, ada kha, ada ha misalnya. Ya. Nah, itu biasanya akan mengalami kendala bagi orang-orang yang di dalam bahasanya itu tidak mempunyai bunyi-bunyi itu. Nah, caranya apa agar kita bisa mengucapkan bunyi-bunyi itu dengan benar? Maka kita harus mencari kata-kata, ya, mengedrill diri kita dengan mencari kata-kata yang ada fonem-fonem itu berulang kali, ya, sehingga kita bisa mengucapkannya dengan benar. Ya, kalau analisis kesalahan biasanya dari yang pertama dulu, fonetik fonologi bagaimana, kemudian masuk ke tataran selanjutnya ke semantik, ya, kemudian ke tataran selanjutnya sintaksis, ya, kemudian ke tataran yang paling tinggi yaitu semantik. Ya. Oke, kemudian juga ada metode pembelajaran. Ya, bagaimana kita mengajar anak kecil, anak misalnya PAUD, berbeda dengan metode mengajar anak-anak TK, berbeda dengan anak SD, SMP, SMA, dan juga metode pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, berbeda ya. Oke, kemudian pengujian bahasa. Nah, di dalam berbagai macam bahasa, di sana ada yang namanya pengujian bahasa. Ketika kita akan ke negara Arab, ya, kita mempunyai apa yang disebut dengan TOEFL, semacam TOEFL dalam bahasa Inggris, ya, tapi itu digunakan untuk menguji kemampuan bahasa Arab kita. Saya tidak tahu di tempat teman-teman apakah sudah mempunyai alatnya, sudah mempunyai TOEFL ini. Ya, kalau dulu di Prodi Sastra Arab UGM mempunyai kerjasama dengan Arab Academy, di sana juga menyediakan alat pengujian bahasa ini yang disebut dengan TOEFL itu ya. Kemudian juga di Universitas Elektronik Saudi ini juga di sana ada pengujian bahasa ini semacam TOEFL. Dan dulu di tempat kita di Prodi Sastra Arab, ketika mahasiswa akan ujian skripsi biasanya melampirkan hasil ujian TOEFL yang diperoleh dari Universitas Elektronik Saudi itu, ya, nilainya berapa. Oke, juga kemudian ada penghapusan buta aksara. Ini juga termasuk dalam linguistik aplikatif. Ini penting ya, literasi ya. Literasi, apakah itu literasi aksara Latin maupun Arab. Ini penting. Kemudian linguistik aplikatif selanjutnya adalah psikolinguistik. Nah, ini salah satunya adalah mempelajari pemerolehan bahasa. Ya.
bagaimana seorang anak memperoleh bahasa dari orang tuanya, dari sekitarnya, dan sebagainya. Di sana juga dipelajari tentang afasia, yaitu kendala-kendala di dalam mempelajari bahasa. Kemudian yang ketiga ada sosiolinguistik yang menjadi bahasan kita, ya, yang mempelajari kaitannya antara bahasa dengan masyarakat. Kemudian ada linguistik komputasional, ini mempelajari bahasa-bahasa pemrograman komputer. Ada leksikologi dan leksikografi yang mempelajari bagaimana kita menyusun kamus. Ya. Kemudian ada linguistik matematik, mungkin ini yang jarang dikembangkan di tempat kita ya. Dulu ketika saya S2, ada teman dari Kanada, dia ahli linguistik matematik. Ini sangat berguna ketika digunakan untuk mencari kekerabatan bahasa, juga di beberapa universitas di Amerika dan Kanada sudah mengembangkan ini. Hanya saja di UGM ini belum ada ya. Hanya dulu saya pernah kuliah tentang hal ini. Kemudian yang terakhir ada biolinguistik. Ya, saya lihat di sana ada bagaimana memberikan nama terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan hal ini maka kita juga tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Ya, karena bahasa merupakan objek kajian linguistik. Di dalam beberapa referensi disebutkan bahwa bahasa yang kita gunakan sebagai alat komunikasi ini dapat dikaji secara internal dan eksternal. Nah, tadi di atas ya kita membagi linguistik menjadi dua, ya, linguistik teoritis dan linguistik aplikatif. Ya. Yang eksternal berarti ini mengkaji linguistik yang teoritis. Karena apa? Mengkaji dari internal bahasa itu, dari segi fonetik fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian bahasa juga bisa dikaji secara internal. Maaf, seperti yang saya sampaikan di sini, ya, yang internal itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Ya. Hasil dari kajian itu digunakan untuk menyusun kaidah atau teori linguistik murni. Ketika kita mengkaji fonetik atau fonologi, ya, tujuannya untuk menyusun kaidah atau teori linguistik murni. Ketika kita mengkaji semantik dalam bahasa Arab, ketika kita mengkaji sintaksis, ya, baik itu fungsi, kategori maupun peran, itu juga digunakan untuk menyusun kaidah atau teori linguistik murni yang ada di dalam bahasa Arab itu. Sekali lagi, ketika kita mempelajari sosiolinguistik nanti, ya, kita tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita terkait dengan fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Ya. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Al-indakum soal ya Wani? La Ustadz, mafhum. Syukran. Sana Stanir. Nah, di samping itu, ya, di samping bahasa bisa dikaji secara eksternal dan internal, bahasa juga bisa dikaji secara eksternal atau disebut juga dengan makrolinguistik. Nah, ini melibatkan dua disiplin ilmu atau lebih. Seperti kajian linguistik dengan sosiologi yang menghasilkan sosiolinguistik. Seperti kajian linguistik dengan antropologi menghasilkan antropolinguistik atau etnolinguistik. Kajian linguistik dengan psikologi menghasilkan psikolinguistik. Kajian neurologi dengan linguistik menghasilkan neurolinguistik. Kemudian kajian linguistik dengan matematika menghasilkan linguistik matematik. Kajian linguistik dengan biologi menghasilkan biolinguistik, dan lain sebagainya. Dan kajian
interdisiplin itu sifatnya adalah aplikatif, ya. Dan hasilnya digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan praktis kemasyarakatan. Oke, jadi teman-teman saya kalian, ketika kita nanti belajar sosiolinguistik, nah, hasil kajian kita ini digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan praktis kemasyarakatan, ya. Mungkin bisa dilihat dari hasil-hasil penelitian sosiolinguistik. Kemarin sudah saya berikan beberapa contoh yang pernah saya lakukan. Ya, dari hasil penelitian itu diharapkan tidak hanya sekedar masuk di perpus saja, tapi juga dipublikasikan. Dan tujuan apa? Memberikan penerangan kepada masyarakat. Misalnya, ya, penggunaan tulisan Arab di kendaraan itu mempunyai tujuan agar orang yang berkendaraan selalu berhati-hati dan selalu ingat Tuhan misalnya. Juga misalnya ketika orang menuliskan sesuatu, ya, di tubuhnya itu juga mempunyai tujuan, ya. Mungkin ya agar selalu ingat Tuhan dan sebagainya. Oke, adakah pertanyaan sampai di sini teman-teman sekalian? Ya, bahasa linguistik, maaf dari awal ya, kita ulangi ya. Dibagi menjadi dua, linguistik teoritis dan linguistik aplikatif. Ilmu logha an-nadhari dan ilmu logha at-tatbiqi. Nah, ketika kita mempelajari ilmu logha an-nadhari, berarti itu mengkaji bahasa secara internal. Ya. Internal bahasa itu apa? Terdiri dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ketika kita keluar dari itu, maka kita mempelajari linguistik aplikatif, ya, yang di sana melibatkan dua disiplin ilmu atau lebih. Ya. Ada sosiolinguistik, ada antropolinguistik, ada psikolinguistik, ada neurolinguistik, dan linguistik matematik, ada biolinguistik, dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ada yang masuk? Ya. Mungkin selama ini teman-teman mengkaji internal bahasa. Ya. Saya kira teman-teman sudah belajar fonetik fonologi Arab, ya. Sudah belajar sorof, sudah belajar nahwu, ya. Mungkin juga sudah belajar ilmu dilalah. Nah, sekarang kita setelah mempelajari linguistik secara internal itu, kita masuk keluar, ya, yang kita sebut dengan linguistik aplikatif, yaitu apa? Sosiolinguistik yang melibatkan sosiologi dan linguistik. Nah, Farke, apakah Anda sudah belajar fonetik dan fonologi Arab? Lam adrusu qabla dzalik. Mungkin mubasyarah ila sharaf wa nahwu. Na'am, faqat yani sharaf wa nahwi. Oh. Nah, mungkin Karin qad darusa ilmu al-aswat. Nah. Karena ilmu al-aswat syai'un muhimun. Ya, fitirasa al-lugha. Nah. Ya. Asasan literasatil lugha. Nah. Oke. Saya lanjutkan ya. Baik. Kalau tadi kita sudah mengetahui pembagian linguistik, kemudian juga kita masuk ke bahasa sebagai objek kajian linguistik. Kita juga sekarang masuk ke sosiolinguistik. Ya. Sebelum masuk ke dalam, tentunya kita harus tahu dulu, ya, pengertiannya apa. Ma huwa ilmul lughah al-ijtimai. Jadi pengertiannya apa? Karena penting, ya. Baik. Ini ada kesimpulan, ya. Belum kok sudah kesimpulan, ya.
Nanti akan kita uraikan berbagai macam pendapat, tapi ya kesimpulannya seperti ini. Sosiolinguistik merupakan kajian ilmu antar disiplin, yaitu antara sosiologi dan linguistik. Teman-teman mungkin ketika di SMA dulu pernah belajar tentang sosiologi ya. Apakah masih ada mata pelajaran sosiologi? Ada Ustaz. Ada ya? Ya. Nah, apa itu sosiolinguistik? Maaf, apa itu sosiologi? Definisinya apa? Mempelajari apa? Apa yang dipelajari sosiologi? Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat. Ya, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nanti kalau mempelajari penyakit masyarakat, masuknya ke sosiatri ya, bukan di sosiologi. Oke, baik. Oke, jadi sosiolinguistik merupakan kajian antar disiplin, yaitu antara sosiologi dan linguistik. Ya. Oke, sosiologi itu apa? Nah ini saya mengingatkan saja. Ya. Atau ilmu ijtima merupakan kajian yang objektif dan ilmiah tentang manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi, sosiologi itu merupakan kajian yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Kita tahu lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat kan banyak sekali ya. Yang gampang kita ke desa, di sana pasti ada lembaga kemasyarakatan. Kemudian juga proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika proses kelahiran, pemberian nama anak misalnya, di sana juga ada proses sosial. Ya. Kemudian juga ketika ada orang meninggal, ya, di sana juga ada proses sosial. Dan di dalam proses sosial itu, nanti kalau kita kaitkan dengan bahasa, mempunyai pola tertentu. Teman-teman ketika lahir kan tidak meminta nama ke orang tua ya, tapi orang tua yang memberikan nama ke kita. Nah, nama itu adalah doa. Oleh karena itu dalam Islam disyariatkan ketika kita memberikan nama ke anak, berikan nama yang baik. Karena apa? Nama itu doa. Ya. Tentunya teman-teman sudah tahu ya arti nama teman-teman sekalian. Ya. Pasti nama itu punya arti ya. Naam, sahih. Ya. Farqi, ma ma'naha? اسم يعني فرقي بمعنى يعني فرق بين الحق والباطل إن شاء الله. Insyaallah. إن شاء الله. Ya. Anta tastati an tufarriq bainal haqq wal batil insyaallah. Amin. Ya. Pradana bimana Ibnul Awal? لا أنا ابن الآخر. أظن أنك يعني ابن الأول من عائلتك. نعم. لأن هناك اسم pradana. Oke. Ya. Jadi ketika orang tua memberikan nama ke kita, tentunya itu mengandung itu berikan nama yang baik, ya, yang nuansanya baik, ya, sehingga anak itu tidak minder. Nah, ketika anak itu diberikan nama yang baik, dia bisa optimis, ya. Ya kalau orang dulu mungkin memberikan nama ya sesuai dengan lingkungannya, ya. Atau mungkin harinya, ya, atau mungkin urutannya. Oleh karena itu kalau kita kaji nama-nama Arab, ya itu bisa dikaji secara diatonis. Dulu dan sekarang beda. Dulu mungkin banyak sekali nama-nama yang menggunakan angka, adat, ya, ada khamsatun, ya, ada misalnya isnain, ya, ada wahid. Ya. Walaupun sekarang juga masih ada nama Arab yang menggunakan angka.
Kemudian juga penggunaan nama-nama wanita. Nah, itu menarik. Kalau zaman dulu ya, nenek kita menggunakan nama-nama Arab sifat misalnya ya. Jadi misalnya ada nama Jamilatun. Kalau dulu i'rabnya masih jelas, Jamilatun. Ya. Kemudian i'rabnya tidak jelas, menjadi Jamilah. Ya. Kemudian menyusut lagi menjadi Jamilah. Ya. Itu bisa dikaji ya, dari Jamilatun menjadi Jamilah, menjadi Jamilah. Ya, contohnya kan ada. Nah, dulu ada mahasiswa sastra Arab UGM yang mengkaji nama-nama Arab calon mahasiswa UGM. Ya. Dia mencari data di Direktorat Kemahasiswaan, ribuan ya. Ya, karena banyak sekali akhirnya dibatasi yang nama Arab yang sifat mausuf. Ya, nama Arab yang menggunakan tarkib sifat mausuf. Kan banyak sekali. Ya. Nama Arab yang menggunakan jumlah ismiyah misalnya. Ya. Nama Arab yang menggunakan jumlah fi'liyah. Jarang ya. Nur Akidah, oh itu bukan apa jumlah fi'liyah. Tetapi itu tarkib idhofi misalnya. Saraful Anam idhofi. Ya. Lubna Aulia, nah itu masih wasfi mungkin ya. Ya, oke. Baik. Jadi menarik sekali. Kalau kita mengkaji sosial linguistik, kita bisa beranjak dari target dulu, kemudian dikaitkan dengan sosialnya. Ya. Tetapi ketika Anda mengkaji internal juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya nama-nama Arab calon mahasiswa Unhas tahun sekian. Di Direktorat Mahasiswaan kan banyak. Ya. Kita bisa mengkaji dari segi bentuk misalnya. Bentuknya apa? Oh, kata. Ada yang namanya Muhammad saja misalnya. Ya. Ada yang namanya Umar saja misalnya. Oh, ada yang bentuknya frase. Ya. Misalnya seperti mar'atun solihatun misalnya. Ya. Ada yang bentuknya itu apa namanya? Jumlah fi'liyah. Ya. Misalnya dulu ada adik kelas saya namanya Amarosolata. Ya, keren kan? Ya, namanya Amarosolata. Ya. Kita tahu di dalam bahasa Arab setiap fi'il itu ada pelakunya, ya. Amaro siapa? Gua, ya. Amarosolata, dia laki-laki memerintah sholat. Ya. Mungkin kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya, nama-nama Arab yang menggunakan jumlah fi'liyah itu jarang. Kebanyakan sifat ya, atau mungkin jumlah ismiyah. Ya. Saya memberikan nama anak saya itu juga menggunakan jumlah ismiyah. Muhammad, Ahya, Nurul. Ya. Dan ada khobarnya. Ya, oke. Ini menarik. Ini satu kajian saja terkait dengan nama, ya. Itu menarik. Ya. Kemudian nanti di dalam proses kehidupan bermasyarakat juga di sana ada berbagai macam kegiatan yang bisa kita kaji dari sosial linguistik. Ya. Misalnya apa? Misalnya singiran. Nah, di sana kita bisa mengkaji dari interferensi misalnya. Atau mungkin pujian sebelum sholat itu. Akhirnya menggunakan bahasa daerah atau juga ada yang campuran. Menggunakan bahasa Jawa dan Arab, atau mungkin bahasa Bugis dan Arab, ada Sunda dan Arab. Ya. Kita bisa mengkaji dari itu. Mungkin juga di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau di Jogja itu ada Mosopatan misalnya. Dan di sana ternyata juga ada berbagai macam interferensi bahasa Arab dalam Mosopatan itu misalnya. Kita bisa mengkaji. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana suatu masyarakat bisa terjadi, berlangsung, dan tetap eksis. Bagaimana manusia beradaptasi, bersosialisasi, dan memosisikan dirinya dalam masyarakat. Oke,
Kalau kita kaitkan dengan bahasa, ya, ini menarik, ya. Kalau dalam sosiologi ini mengetahui bagaimana suatu masyarakat bisa terjadi, berlangsung dan tetap eksis, dan bagaimana manusia beradaptasi. Nah, di dalam bahasa juga demikian, ya. Di dalam bahasa juga demikian. Ya. Bagaimana suatu bahasa itu bisa terjadi? Misalnya suatu perumahan baru, ya, kita amati saja. Ya. Itu datang dari berbagai macam etnis di sana. Nah, di sana nanti akan muncul variasi-variasi dalam berbahasa. Ya. Bahkan mungkin suatu komplek perumahan itu mempunyai bahasa sendiri yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Ya. Karena ada kelompok misalnya etnis Bugis, Jawa, Sunda, Madura, atau mungkin Kalimantan, atau mungkin yang lain. Ya. Yang mungkin hanya bahasa itu hanya bisa dipahami oleh kelompok masyarakat itu. Ya, karena ada unsur berbagai macam bahasa. Ya, dan saling memahami mereka, ya. Oke. Dan bagaimana bahasa itu tetap berlangsung? Nah, tetap eksis. Artinya apa? Ketika kita menggunakan bahasa, misalnya bahasa daerah kita, itu sebagai salah satu cara agar bahasa daerah kita itu tetap bertahan. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak menggunakan bahasa itu, bahasa daerah kita, dan kita menggunakan bahasa yang lain, lama-kelamaan bahasa daerah kita itu akan mati, tidak eksis lagi. Sehingga banyak anak-anak itu yang tidak bisa lagi berbahasa Jawa. Dan mungkin kondisi ini juga dialami oleh bahasa yang lain. Bahkan mungkin juga dialami oleh bahasa Arab. Karena apa? Karena di stasiun TV Arab itu biasanya juga mereka banyak yang menyiarkan dengan bahasa Inggris. Apalagi di Uni Emirat Arab, ya. Lama-lama nanti kalau ya, itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka kondisi yang semacam itu akan menyebabkan bahasa itu tidak eksis lagi, bisa hilang. Ya. Banyak anak-anak SD di tempat kita di Jawa itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, tidak tahu bahasa Jawa. Ya. Hanya selawe itu berapa, seket itu berapa, widak itu berapa, nggak tahu. Atau mungkin ketika diberi PR oleh gurunya untuk mengerjakan latihan menulis Jawa itu nggak ngerti lagi, orang tuanya juga nggak tahu. Ya, jadi salah satu cara untuk mempertahankan bahasa agar tetap eksis, ya kita menggunakan bahasa itu. Ya, oke. Bahkan yang terjadi di dalam bahasa Arab ini juga mungkin menjadi keprihatinan kita, ya. Ini pengalaman saya. Ya. Ketika saya dulu mau ke Mesir, transit di Riyadh. Ya, karena kami berlima dosen dari UGM itu belajar bahasa Arab, di bandara kita menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang baik dan benar. Ya, apa yang terjadi? Ya, kami berlima itu diperlakukan seperti tenaga kerja. Ya, karena apa? Kami menggunakan bahasa Arab. Nah, terus saya teringat ketika ketemu dengan teman yang di Mesir, kalau di bandara di Arab jangan menggunakan bahasa Arab, gunakan bahasa Inggris. Oke, akhirnya saya teringat itu. Ya, waktu itu paspor kami ditahan oleh pihak imigrasi, ya, karena nggak boleh keluar dari bandara, kan. Akhirnya saya menggunakan bahasa Inggris. Ya, kaget, oh kamu bisa bahasa Inggris? Oh bisa. Ya, saya jelaskan bahwa kami berlima ini bisa bahasa Arab, ya, yang akan mencari referensi ke Mesir. Akhirnya kami komunikasinya campur bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Dan
Ya, akhirnya saya guyon dengan petugasnya. Ya, tolong kalau paspornya berikan kepada kami karena sebentar lagi kami akan naik pesawat ke Mesir. Terus dia ngomong ke saya, tapi benar kan kamu ke Mesir nggak akan nikah lagi? Oh tidak, saya ngajak istri saya. Ya, kami ini benar-benar belajar, ya tidak akan bekerja di sana. Ya udah, ya, akhirnya diberikan paspornya. Ya, akhirnya kita bisa terbang dengan selamat. Nah, artinya apa? Bagi masyarakat Arab, ya mungkin mereka menganggap bahasa Arab ini juga kelas 2. Buktinya ketika saya di bandara saya menggunakan bahasa Arab, ya diperlakukan seperti itu ketika transit. Ya. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa Inggris, mereka menganggapnya lebih. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka menganggap orang yang berbahasa Inggris itu termasuk orang yang belajar, sedangkan orang yang menggunakan bahasa Arab itu tidak. Nah, saya tidak tahu apakah pikiran mereka semacam itu. Nah, tapi teman-teman sekalian, kewajiban kita adalah mempelajari bahasa Arab, ya, terlepas dari gejala sosial yang ada di sana seperti itu. Ya, bahkan sekarang katanya ya, keluarga-keluarga di Arab itu juga mengajari anak-anaknya dengan bahasa Inggris, tidak dengan bahasa Arab. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, mengulang sedikit. Jadi kita bisa mempertahankan bahasa kita kalau kita tetap menggunakan bahasa kita. Dan suatu bahasa itu bisa mati kalau penuturnya sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada orang yang menggunakan bahasa itu, lama-lama bahasa itu mati. Ya, nah kemudian ya di dunia ini sudah banyak sekali bahasa yang mati yang disebabkan oleh pertama bencana. Ya, ketika satu pulau mempunyai suatu bahasa, kemudian terjadi tsunami, mereka semuanya mati, ya wassalam. Juga peperangan. Nah, peperangan itu juga bisa menghapuskan bahasa, bisa mematikan bahasa. Ya. Di pedalaman-pedalaman mungkin di Papua, ya, yang masih sering terjadi perang suku, ya, di sana satu suku mempunyai bahasa sendiri, satu suku mempunyai bahasa sendiri. Nah, ketika terjadi peperangan dan satu suku itu habis, adalah bahasa itu sudah mati. Oke, oleh karena itu para linguis, para ahli bahasa berusaha untuk record bahasa-bahasa yang ada di pedalaman-pedalaman yang ada di Sumatera, Kalimantan, mungkin Sulawesi juga, dan juga di pedalaman di Papua. Tujuannya apa? Agar bahasa itu tidak mati. Ya, sebelum mati, bahasa itu dipelajari, ya, dicatat. Ya, oh ini suku ini berbeda dengan suku B berbeda bahasanya dengan suku C. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa yang membedakan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain itu apa? Walaupun satu pulau, saling paham. Kalau misalnya sudah tidak saling paham, berarti itu merupakan perbedaan bahasa. Tetapi kalau masih bisa saling paham, itu perbedaan dialek. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang pertama tadi kita masuk ke pengertian sosiologi, kemudian kita yang kedua masuk ke pengertian ilmu logha. Ya. Ma huwa ilmu logha? Ya. Ilmu logha huwa ilmun yadrusul logha ala nahwi ilmiyin. Ya. Ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Jadi gabungan antara sosiologi dan linguistik menghasilkan sosiolinguistik. Ya. Yang berarti bidang ilmu antar disiplin yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Ya. Teman-teman sekalian, sosiolinguistik ini penting. Mengapa? Ya. Karena kita bisa menggunakan bahasa pada porsinya. Ya. Contohnya apa? Di dalam bahasa Indonesia kan ada beberapa domir, ya. Ada saya, aku, ya. Ada kamu, Anda, ada saudara, ya. Ada dia, ya. Nah, kalau ini tidak
diterangkan secara sosiolinguistik, maka nanti penggunaan kata-kata itu bisa tidak pas. Contohnya apa? Ya. Pengalaman saya mengajar orang-orang asing itu, ya, mengajar mereka belajar bahasa Indonesia, ya, kadang-kadang mereka tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membedakan penggunaan kata kamu dan Anda. Ya, kadang-kadang agak merasa kaget juga ketika mereka mengatakan, dosen, apakah kamu sudah makan? Ya, mungkin bagi kita orang Indonesia kok menggunakan kamu, karena mereka tidak tahu. Ya, mereka hanya belajar dari buku, tapi secara sosiolinguistik tidak dijelaskan kapan kamu menggunakan atau kapan Anda menggunakan dhamir kamu, Anda, atau mungkin cukup Bapak. Nah, ketika kita sebagai orang Indonesia tentunya akan mengatakan apakah Bapak sudah makan? Nah, hal-hal yang semacam ini penting ya, karena ketika kita belajar sosiolinguistik, maka kita akan menggunakan bahasa itu pada tempatnya, pada porsinya. Ya, juga dulu ketika kita piknik ke Pacitan bersama mahasiswa asing, ya mereka diminta pidato di depan para bupati dan sebagainya. Ya, kita diterima di pendopo karena kita ingin agar mereka juga praktek menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Yang saya catat dari pidato mereka itu adalah ya, itu tidak bisa membedakan dhamir itu. Ya. Bapak Bupati Pacitan yang saya hormati, saya berterima kasih kepada kamu. Nah, di dalam konteks bahasa Indonesia kan agak aneh. Ya, itu orang yang misalnya secara sosial mempunyai kelas yang agak tinggi, kok disebut kamu, kan lucu kan? Nah, kalau bagaimana ketika kita menggunakan bahasa Arab, ya tentunya kita juga harus menggunakannya dengan pas. Ya, nanti akan kita simpulkan di dalam sosiolinguistik itu apa yang harus kita pelajari. Jadi di dalam berbahasa, ya, selain kita tahu artinya, juga kita harus pas, harus tepat menggunakan kata itu. Ya, kalau tidak tepat maka akan menimbulkan mungkin kita dianggap tidak sopan, ya. Mungkin dianggap kurang bisa menerapkan kata-kata di dalam konteks situasinya. Oleh karena itu saya sering memberitahu ke teman-teman yang akan pidato di hadapan rektor atau dekan ketika wisuda misalnya, ya gunakan kata personal pronoun itu dengan pas. Jangan gunakan kata aku. Walaupun di dalam bahasa Inggris tetap I. Jangan gunakan kata kamu ketika pidato di depan umum, karena dalam bahasa Indonesia secara sosiolinguistik penggunaan kata aku, kamu itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, ketika dalam kondisi yang formal, nah, mungkin menggunakan kata saya atau mungkin Anda itu lebih tepat. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pengertian sosiolinguistik ya, yang selanjutnya. Nah, ini ada pendapat dari De Saussure yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang sama seperti lembaga kemasyarakatan yang lain. Ya, ada perkawinan, ada pewarisan harta dan sebagainya. Teman-teman sekalian, tentang De Saussure ini adalah Pak linguistik modern, ya, yang sangat terkenal dengan bukunya Post Linguistic General itu.
yang mengatakan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang sama seperti lembaga kemasyarakatan yang lain. Ya, teman-teman sekalian, di dalam bahasa juga ada perkawinan. Perkawinan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Oke, juga di sana ada pewarisan. Pewarisan bahasa. Kita belajar bahasa itu kan karena diwariskan dari orang tua dulu, bahasa ibu kita ya. Ya. Di lingkungan keluarga, tergantung orang tua kita mengajarkan apa. Kalau misalnya di lingkungan keluarga menggunakan bahasa Indonesia, tentunya yang diwariskan ke kita adalah bahasa Indonesia. Kalau di lingkungan keluarga kita itu menggunakan bahasa Arab, tentunya juga yang diwariskan kepada kita adalah bahasa Arab. Ya, belajar dari yang terdekat dulu, kemudian keluar, dan akhirnya mempelajari bahasa yang kompleks. Nah, teman-teman sekalian, juga bahasa itu merupakan kebiasaan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita bisa berbahasa karena terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa itu, maka juga nanti akan menjadi menemukan kendala ketika kita berbahasa dengan bahasa itu. Ya. Contoh misalnya ada beberapa teman saya yang ketika tugas belajar ke Jepang, punya anak di sana sampai kelas 6 SD. Anak itu nggak bisa bahasa Indonesia. Karena apa? Di lingkungan keluarga diajari bahasa Jepang. Dengan teman-teman belajar bahasa Jepang. Kemudian juga ketika melihat siaran televisi pun menggunakan bahasa Jepang. Ya. Ketika kemudian lulus SD, melanjutkan ke SMP, ya ada kendala bahasa. Ya, kenapa? Base-nya orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Jepang saja. Ya, orang tuanya bingung, akhirnya tiap hari diajari bahasa Indonesia. Akhirnya dia bisa berbahasa Indonesia di lingkungan keluarga, di sekolahan. Ya. Dan setelah SMA ternyata lupa bahasa Jepangnya. Kenapa? Tidak menggunakan bahasa itu. Apalagi tulisannya ya, tulisannya berbeda. Oke. Baik, jadi teman-teman sekalian, bahasa itu seperti lembaga kemasyarakatan. Di sana ada perkawinan. Ya. Bahasa A mungkin ketemu dengan bahasa B, ya, sehingga menghasilkan mungkin bahasa C. Ya. Seperti bahasa Arab, ya, konon itu merupakan perkawinan antara bahasanya Nabi Ibrahim dan bahasanya ibunya Ismail, sehingga menghasilkan bahasa Arab yang kita pelajari ini. Katanya seperti itu. Baik. Kemudian, kita lanjutkan. Pada abad ke-21 ini, para ahli memberikan perhatian yang lebih terhadap dimensi kemasyarakatan bahasa. Mengapa? Karena dimensi kemasyarakatan bahasa itu tidak hanya memberi makna pada bahasa, tapi juga menyebabkan terjadinya ragam-ragam bangsa. Baik, teman-teman sekalian, di dalam bahasa yang kita gunakan, yang kita pelajari, di sana ada yang disebut dengan ragam. Ketika kita menulis ilmiah, ada ragam bahasa ilmiah. Ketika kita bercakap-cakap dengan teman, ada ragam santai. Tidak mungkin ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, kemudian kita bertemu dengan teman kita, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kan tidak. Ya, tentunya menggunakan bahasa Indonesia ragam santai, ya, yang dipahami antara kita dan mitra tutur kita. Ya. Tidak mungkin misalnya saya ketemu Karin di kampus misalnya. Halo Karin, selamat pagi, apa kabar? Kan tidak seperti itu ya. Ya. Kita sebagai orang Indonesia yang sudah tahu bahwa ada bahasa Arab, bahasa Indonesia yang resmi, ada bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang santai, ya. Kedua macam ragam itu digunakan dalam konteks yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Ya. Mungkin ketika di kelas, ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Ya. Ketika di luar, kita menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Nah, sebetulnya yang terjadi di dalam bahasa Arab pun juga demikian. Ya. Di negara-negara Arab, itu juga sebetulnya sudah ada aturan bahwa di kelas
itu kita menggunakan bahasa Arab yang fusha, yang resmi, yang standar. Ya. Ketika di luar menggunakan bahasa yang amiyah. Tapi yang terjadi di Mesir kan tidak ya. Yang terjadi di Mesir ya di kelas pun menggunakan bahasa Arab amiyah. Ya. Nanti kalau kita belajar berbicara tentang bahasa Arab amiyah, ya ada berbagai macam pendapat dari para orientalis yang mengatakan bahwa bahasa Arab klasik yang dipakai di dalam Al-Quran dan hadis itu katanya itu bahasa Arab yang tidak alami, bahasa Arab yang dibuat-buat katanya. Itu pendapat orientalis. Oke. Tetapi bahasa yang alami itu ya bahasa Arab amiyah itu. Alamiah digunakan di dalam masyarakat dan di sana tidak ada kendala di dalam berbahasa. Kalau kita menggunakan bahasa Arab yang fusha, tentunya di sana ada aturan bagaimana musorofnya. Tetapi dalam amiyah kan tidak. Oke, baik. Jadi ketika kita belajar bahasa secara sosiolinguistik, tentunya kita juga tahu kapan kita menggunakan bahasa yang resmi, kapan kita menggunakan bahasa yang tidak resmi. Nah, hal itu juga yang terjadi hampir di semua bahasa. Nah, yang menarik di dalam karya sastra yang ada sekarang, ya, itu ada karya sastra yang menggunakan bahasa Arab fusha dan juga ada yang menggunakan bahasa Arab amiyah. Yang menarik lagi adalah penulis cerita itu, yaitu bisa menempatkan kapan tokoh itu berdialog menggunakan bahasa fusha dan kapan tokoh-tokoh itu berdialog menggunakan bahasa Arab amiyah. Nah, kita bisa mengerti itu dari apa? Dari bahasanya. Ya. Dari segi sosiolinguistik kita tahu, oh ketika tokoh A berbicara dengan tokoh B itu menggunakan bahasa Arab amiyah karena apa? Oh itu konteksnya ada di kantor pemerintah misalnya. Tokoh C dan D menggunakan dialognya menggunakan bahasa amiyah karena apa? Karena mereka sedang berlibur di taman misalnya. Ya, kita bisa mengidentifikasikan itu secara sosiolinguistik. Ya. Oke, tetapi yang terjadi sekarang apa teman-teman? Ya, kalau Anda nanti ke Mesir ya, mungkin akan sandwich program di Kanal Suez atau mungkin di Ain Sham atau mungkin di Benha. Ya. Ketika kita ketemu dengan orang di sana, kita menggunakan bahasa Arab fusha, ya, mereka menjawabnya tetap menggunakan bahasa Arab amiyah. Kenapa? Karena mereka jarang menggunakan bahasa Arab yang fusha itu. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini saya akan memberikan beberapa definisi tentang sosiolinguistik dari para ahli. Ya. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya izin bertanya, Pak. Tafadhol ya Garin. Tapi agak sedikit jauh yang tadi terkait bahasa. Kan bahasa itu kan tadi dibagi dua, mikrolinguistik dan makrolinguistik, internal eksternal itu. Apakah ada kemungkinan cabang kajian di internal atau mikrolinguistik itu bertambah? Kan tadi ada morfologi, sintaksis, fonetik, fonologi. Apakah ada cabang ilmu baru yang kemungkinan ada atau memungkinkan bakal ada gitu? Ya. Kalau yang saya jawab ya, yang mikro kemungkinan tidak ya. Yang mikro kemungkinan tidak akan bertambah. Ya, dari fonetik fonologi maupun masuk ke morfologi, kemudian ke sintaksis dan semantik. Yang kemungkinan bertambah adalah di makrolinguistik. Ya, di makrolinguistik kemungkinan bertambah itu sangat besar. Ya, mungkin ada disiplin ilmu A dan B yang dalam hal ini adalah linguistik dan mungkin disiplin ilmu yang lain akan menghasilkan disiplin ilmu yang baru. Itu bisa terjadi. Seperti dulu tidak ada biolinguistik, ya, tidak ada linguistik matematik. Ya. Tapi dalam perjalanannya itu ada disiplin ilmu linguistik yang makro. Ya.
Kalau yang mikro, saya kira tidak, karena dasar kita mempelajari bahasa adalah dari fonologi. Ya. Kemudian ada morfologi, ada siklase, dan semantik. Itu sebagai dasar. Oleh karena itu masuk dalam linguistik teoritis. Ya. Kalau yang kemungkinan bertambah nanti ada di makrolinguistik. Ya. Mungkin disiplin linguistik bertemu dengan ilmu yang lain. Ya. Mungkin juga bisa linguistik dengan arkeo kan bisa juga. Ya. Karena ketika kita membaca prasasti itu kan juga diperlukan. Ya. Linguistiknya dipakai untuk bagaimana kita membaca prasasti yang tulisan Arab itu secara arkeologinya mengkaji. Ya. Mungkin ini dari masa siapa, fungsinya untuk apa, dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi jawaban saya untuk yang mikrolinguistik kemungkinan tidak akan berkembang, ya itu saja. Tetapi yang makrolinguistik kemungkinan besar akan berkembang. Bisa memunculkan disiplin ilmu yang baru. Ya. Syukuran, Ustaz. Apaan? Ya. Oke, yang lain? Akidah. Ustadz Ana Sa'as'al. Tafadhali ya Ukti. Tadi kan Ustadz bilang kalau di Mesir itu orang-orangnya lebih menggunakan bahasa Amiyah. Ya. Kalau kita berkomunikasi dengan bahasa Arab Fusha, kemungkinan mereka menjawabnya dengan bahasa Amiyah. Nah, karena kita bisa ngerti bahasa Amiyah yang dia katakan, sedangkan kita belum belajar bahasa Amiyah. Ya, oke. Itu kendalanya di kita ya. Kendalanya di kita. Ya. Ketika kita menggunakan bahasa Arab Fusha, mereka tahu dan menjawabnya dengan bahasa Amiyah. Ya, sementara kita belum belajar bahasa Amiyah. Tapi sebetulnya, ya, bahasa Amiyah itu mudah dipelajari ya. Ketika saya dulu di Ummul Qura juga demikian. Ketika ketemu orang tua, misalnya saya menggunakan bahasa Arab Fusha, mereka menjawabnya dengan bahasa Arab Amiyah Saudi juga. Ya, tapi lama-lama tahu. Ya. Misalnya ya awal-awal muncul pertanyaan juga ketika kami dulu masuk kelas, kemudian kita menyampaikan ke dosen bahwa ada salah seorang teman kita, ya waktu itu ada teman dosen dari Unhas yang sakit, kemudian kita laporkan ke dekan, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, beliau dekan mengatakan Indo. Indo. Kita bingung juga kan, nggak tahu. Ya, saya tanya ke teman yang tahu bahasa Arab Amiyah Saudi. Indo itu apa? Oh, itu dari ayu syai'in indaru. Dia kena apa? Ya, seperti dalam bahasa Indonesia kan sering seperti itu ya. Oke. Jadi mudah, ya, mudah. Yang susah itu yang Fusha karena kita harus sesuai aturan. Ya, sesuai morfologinya, sesuai nahunya. Ya, kalau Amiyah itu sambil jalan bisa nanti kita. Ya, itu kendalanya. Jadi kendalanya adalah kita belum belajar bahasa Amiyah dan mereka menjawabnya dengan bahasa Amiyah. Ya. Oke. Kalau tulisan mungkin dengan tulisan mungkin tulisannya sama tapi bacanya beda. Mereka paham juga. Ya. Jadi itu kondisi real yang ada di sana ya. Baik di Saudi maupun di Mesir yang saya alami sendiri. Kita sudah menggunakan bahasa Arab Fusha, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Arab yang Amiyah. Oke. Apakah di tempat di Prodi Nur dipelajari nggak bahasa Arab Amiyah? Ada, tapi dia termasuknya mata kuliah pilihan, Pak. Semester ini baru mau ambil. Oh ya, kalau di UGM ada Amiyah Saudi dan Amiyah Mesir ya. Hanya dua Amiyah itu ya. Nah, mungkin di prodi sastra Arab yang lain atau pendidikan bahasa Arab yang lain juga dipelajari bahasa Amiyah itu ya. Oke. Kalau Amiyah yang lain tidak. Nah, seperti Maroko susah lagi karena terpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa lokal. Tapi yang jelas untuk pengetahuan kita mempelajari bahasa Arab Amiyah Mesir dan Saudi yang sering digunakan
dalam komunikasi sehari-hari. Ya, syukron Nur Akidah. Ya, mungkin yang lain adakah pertanyaan? Ana Ustaz. Nah, tafadhol, Farkid. Naam. Tadi kan Pak Ustadz sempat bahas kalau seandainya ternyata bahasa asli itu adalah bukan bahasa Al-Quran, tapi bahasa Amiyah itu namanya bahasa Fusha itu adalah bahasa asli penduduk Arab, sedangkan Al-Quran itu adalah bahasa Amiyah, begitu atau lahja. Nah, apa Ustadz punya argumen untuk yang mengatakan bahwa hal seperti itu? Atau apakah ada dasarnya? Ya. Terima kasih. Oke, para analis yang mengatakan seperti itu tentunya punya maksud dan tujuan. Kalau dikatakan bahwa bahasa yang alami itu ya Amiyah, bukan yang ada di Al-Quran, tujuannya apa? Kira-kira agar orang-orang Arab menggunakan bahasa Amiyah. Nah, apa dan bagaimana nasibnya ketika orang Arab sudah meninggalkan bahasa Arab Fusha? Nah, lama-lama mereka tidak tahu bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Karena yang dipakai di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang Fusha. Ya. Dalam hadis juga digunakan bahasa Arab yang Fusha. Ya. Dan oleh karena itu ketika saya belajar di Libya dulu, saya tanyakan ke dosen saya, Ustadz, kenapa di sini tidak dipelajari bahasa Arab Amiyah? Kebalikannya ya. Beliau mengatakan, untuk apa kamu belajar bahasa Arab Amiyah? Ya, jawaban beliau yaitu karena bahasa Arab yang dipakai di Al-Quran dan Hadis adalah bahasa Arab yang Fusha. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita membaca atau mendengar pendapat dari orang lain terkait dengan bahasa Arab yang Fusha dan yang Amiyah, kita juga harus menyaring ya. Ini dari siapa? Tujuannya apa? Itu bisa kita ketahui kalau kita belajar sosiolinguistik. Ya, nanti akan kita sampaikan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Farke. Jadi tugas kita adalah mempelajari bahasa Arab yang Fusha. Ya. Oke. Baik. Yang pertama pendapat, ya ini ada pendapat Charles Morris. Ya, Charles Morris ini sudah lama sekali ya, tahun 1946. Dalam bukunya Science, Language, and Behavior, ini membicarakan bahasa sebagai sistem lambang, membicarakan 3 macam kajian bahasa, berdasarkan berkaitan dengan fokus perhatiannya. Ya. Yang pertama adalah semantik, jika fokusnya pada hubungan antara lambang dan maknanya. Kemudian sintaktik, jika fokusnya pada hubungan antar lambang. Kemudian pragmatik, jika fokusnya pada hubungan antar lambang dan bentuknya. Ini pendapat dari Charles Morris. Teman-teman sekalian, mungkin di tempat Anda juga sudah mempelajari semantik, sintaktik maupun pragmatik. Kalau di tempat kami, pragmatik ini nanti di split dari sosiolinguistik. Ya, karena ini antara semantik dan pragmatik itu sama-sama mempelajari makna, ya. Tetapi kalau pragmatik ini berkaitan dengan semantik maksud. Ya. Ketika seseorang berbicara, sebenarnya mempunyai maksud tersendiri. Nah, contohnya apa dalam kajian pragmatik? Di dalam pragmatik, karena ini terkait dengan maksud tuturan, kita bisa meminta tolong ke orang lain tanpa menggunakan kalimat perintah. Ya, ini ada siapa? Oke. Contohnya apa misalnya? Nah, ini pentingnya kita belajar sosiolinguistik dan pragmatik. Ya. Ketika mungkin suatu saat siapa ini? Muhammad Rafi, ya. Ya, di rumah kemudian ditanya sama bapaknya misalnya. Suatu saat bapaknya menanyakan,
Tapi anduknya di mana? Kebetulan bapaknya mau mandi. Ya. Kalau Rafi menjawab dengan handuknya ada di almari, berarti Rafi belum paham tentang pragmatik. Nah, tetapi ketika Rafi langsung pergi ke almari, kemudian mengambil handuk dan diserahkan ke bapaknya, itu berarti Rafi sudah belajar pragmatik. Karena apa? Orang tuanya menyuruh dengan kalimat tanya. Ya, handuknya di mana? Di sini ada rasa bahasa. Rasulullah. Ya. Oke. Jadi kita bisa menyuruh orang tanpa menggunakan kalimat perintah. Kan sebetulnya orang tuanya bisa, Rafi tolong ambilkan handuk. Tetapi orang tuanya mengatakan kan handuknya di mana? Juga misalnya, nah ini contoh yang lain, Surahul An'am. Ya, kebetulan rambutnya sudah panjang ya, seperti punya saya. Ya, ini kaitannya dengan pragmatik juga. Ya, pragmatik maksud. Suatu saat ayah Surahul mengatakan, Surahul An'am, rambutmu kok sudah panjang ya? Kalau Saraful mengatakan, oh iya Pak, ini sudah saya pelihara 5 tahun. Itu berarti belum belajar pragmatik. Tetapi kalau misalnya, ya, oh iya Pak, besok pagi akan saya potong misalnya. Nah itu berarti sudah belajar pragmatik. Ya, oke. Teman-teman sekalian, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar bahasa dengan internal saja, tapi juga eksternal, ya, sehingga kita tahu maksud dari apa yang disampaikan oleh mitra tutur kita. Ya, mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari banyak sekali, ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sifatnya pragmatis itu. Ya, itu ada ilmunya khusus ya nanti. Oke, baik. Lanjutkan. Nah. Oke, ini ada pendapat dari Pak Harimurti Wijawatsana ya, yang mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dari berbagai variasi bahasa, hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi bahasa itu dalam suatu masyarakat bahasa. Ini pendapat Pak Harimurti tentang sosiolinguistik. Jadi teman-teman sekalian, yang dipelajari dalam sosiolinguistik itu adalah variasi bahasa. Ya, serta hubungan antara para bahasawan. Para bahasawan itu di sini apa? Ada penutur dan mitra tutur, ada pembicara dan lawan berbicara. Kemudian ciri fungsi bahasa itu di dalam satu masyarakat bahasa. Artinya apa? Ketika kita berbicara, ya, tentunya kita menggunakan salah satu variasi bahasa itu. Ya. Kalau dalam konteks ini, dalam perkuliahan ini, saya menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang benar, ya, yang sesuai dengan IIJ. Ya. Kemudian ada hubungan di antara para bahasawan. Artinya apa? Di dalam konteks yang saya berikan contohnya tadi, ya, ada penutur dan mitra tutur. Ya. Saya sebagai penutur dan teman-teman sekalian sebagai mitra tutur. Nah, dengan ciri fungsi bahasa itu di dalam masyarakat bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang kita gunakan itu punya fungsi sosial. Ya. Artinya apa? Ya, sebagai alat komunikasi, sebagai alat transfer ilmu, ya, transfer ide, ya, itu. Jadi teman-teman sekalian, menurut Pak Harimurti Wijawatsana, sosiolinguistik itu mempelajari ciri berbagai macam variasi bahasa. Setiap bahasa pasti mempunyai variasi di sana. Bahasa Arab punya variasi sendiri yang kita sebut dengan dialek. Bahasa Indonesia juga mempunyai variasi, ya, yang ada di dalam dialek-dialek yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Dan setiap dialek itu pasti mempunyai ciri. Ya, dialek Mesir mempunyai perbedaan ciri dengan dialek Sudan, dengan dialek misalnya Saudi, ya, juga mempunyai perbedaan dengan dialek Kuwait misalnya. Ya. Oke. Apakah teman-teman tahu ciri dialek Mesir, ciri dialek Saudi, dan ciri dialek Kuwait? Ya, yang mudah kita bisa membedakan dari segi fonetik fonologinya. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab dialek Mesir, ya, bagaimana yang kita ketahui, ya, jim dibaca G kan, satu, ya, of dibaca hamzah. Ya. Kebalikan dari itu dialek Saudi, ya, dialek Saudi yang ada di Mekah itu, ya, kalau ada of itu dibaca G, ya, of dibaca G, sehingga ada kata romis, ya, yang menjadi bahasa kita gamis itu, dari kata komis menjadi romis, ya, ahwah menjadi gahwah misalnya, galil menjadi galil. Nah, kalau kita mendengar itu, oh, ini bahasanya Saudi. Nah, kemudian ada ciri dialek Kuwait, itu kalau kita mendengarkan za, ya, za dibaca ya misalnya. Zirzal, ya, gempa itu dibaca Yilyal. Ya, itu salah satu ciri yang ada di dalam dialek Kuwait. Nah, dari sini kita tahu bahwa salah satu ciri yang ada di dalam dialek-dialek itu adalah apa? Kata bunyinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tulisannya sama, tetapi ketika itu diberikan ke mungkin di Sudan, mungkin di Mesir, mungkin di Saudi, mungkin di Kuwait, mereka kita minta membaca tulisan itu dengan dialeknya akan terdengar bermacam-macam. Ya, oke, mungkin hampir sama dengan, tapi agak berbeda ya, Jepang dan Cina misalnya. Ya. Itu wujud tulisannya sama, tetapi dalam bahasa Jepang bahasanya beda, dalam bahasa Cina bahasanya beda. Ya. Misalnya teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang, ada lambang gunung, ya. Ya. Saya masih ingat karena saya dulu belajar bahasa Jepang dan Cina. Ya. Misalnya ada lambang gunung, ya. Ini dalam bahasa Jepang dibaca Yama, tapi dalam bahasa Mandarin dibaca Shan misalnya. Artinya sama. Ya. Kemudian lambang orang, ya. Di dalam bahasa Jepang dibaca Jin, di dalam bahasa Cina Mandarin dibaca Ren misalnya. Artinya sama, orang. Ya. Mungkin antara orang Jepang dan Cina itu bisa komunikasi lewat tulisan, tapi lewat bahasa tulisan tidak bisa, karena beda. Ya. Oke, itulah menariknya bahasa. Saya dulu kebetulan belajar bahasa Jepang dulu, baru belajar bahasa Mandarin. Ketika dosen menulis dengan tulisan kanji itu, saya tahu artinya, tapi saya nggak bisa membaca. Biasanya bingung, kok Anda tahu artinya, Anda bisa membaca? Enggak. Ya, saya bilang karena saya dulu pernah belajar bahasa Jepang. Ya, yang kebetulan ada tulisan yang sama, dan artinya kebetulan sama juga. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah jam 10.30, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, atau mungkin pagi hari ini, ya. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, dan saya mohon salah satu di antara teman-teman memotret ya, untuk dokumentasi perkuliahan kita pada hari ini.
Silakan siapa yang bisa memotret, nanti bisa Karin atau siapa? Atau Saroful Surastri? Ya, Parkeh bisa? Oke, oke yang bisa silakan. Yang lain silakan on-kan kamera Anda. Biasanya Rafiki Ustaz. Oke, oke. Rafiki? Maaf, subhanallah saya menjawab astati ya Ustaz. Oh, nah. Nah. Oke, silakan. Siapa ini ya? Ya. Rafiki Raihan, silakan. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar nggak?